Episode 22, Tubuh Ilahi Dewa Es. Meskipun wanita dingin itu telah setuju untuk menyerang binatang iblis itu, dia tetap tidak lengah dan selalu waspada terhadap gerakan Fei Hung jika dia berani melakukan sesuatu padanya, sehingga dia bisa membela diri. Fei Hung telah menebak tujuan dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat untuk hidupnya sendiri. Jadi, Fei Hung ingin tahu bagaimana dia akan membantunya ketika dia mengatakan itu. Fei Hung terus menatap wanita dingin itu dengan ekspresi berpikir. Wanita dingin itu kesal melihat Fei Hung telah menghabiskan waktu lama untuk menatapnya. Tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia tidak mengatakan sesuatu, dia akan segera pergi. Apakah itu setiap saat? Tidakkah kau merasa seluruh tubuhmu tiba-tiba dingin di malam hari? Bahkan sampai membeku dan sangat kesakitan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fei Hung, wanita yang sedingin es itu tertegun dan membuka matanya karena terkejut ketika dia dengan cepat menjawab. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tentu saja aku tahu. Fei Hung tersenyum. Apakah ketika kau sedang beristirahat, tidur atau bahkan berlatih, hawa dingin di tubuhmu tiba-tiba menyerangmu dan mencegahmu berkali-kali untuk melanjutkan apa yang kau lakukan, sampai harus menahan rasa sakit yang mengalir di sebagian besar tubuhmu? Apakah aku salah? Wanita dingin itu terpana dengan semua yang dikatakan Fei Hung padanya. Dia benar-benar merasakan sakit yang luar biasa ketika hawa dingin menyerangnya, baik itu segala apa yang dia lakukan. Dia bahkan merasakan beberapa malam tanpa tidur karena mati rasa dingin di tubuhnya. Dia bahkan belum memberitahu keluarganya apa yang dia rasakan. Fei Hung melihat ekspresi wanita sedingin es itu dan menghela nafas. Dia mengkonfirmasi hipotesisnya dengan reaksi wanita itu. Itu sebenarnya bukan penyakit. Sebaliknya, tubuhnya sempurna untuk berkultivasi. Meridian di tubuhnya memiliki konstitusi bermutasi yang menghasilkan efek kedinginan. Jadi, jika dia tidak mulai berkultivasi di usia muda, dia bisa mati karena rasa sakit di seluruh tubuhnya, atau bahkan pingsan dan menunggu kematiannya. Fisik khusus ini disebut Tubuh Ilahi Dewa Es. Jenis tubuh suci ini legendaris di alam dewa. Fei Hung hanya tahu bahwa seorang wanita dengan tipe tubuh seperti ini ada ribuan tahun yang lalu. Tetapi sayangnya, dia telah meninggal dalam pertempuran pada usia muda. Semua informasi tentang jenis tubuh khusus ini, gejalanya dan sebagainya, telah dia peroleh dengan membaca banyak catatan dari bertahun-tahun yang lalu saat dia di alam dewa. Fei Hung menatap wanita cantik ini dengan mata kekaguman. Dia kagum bahwa dia bisa hidup sampai sekarang. Biasanya, orang-orang yang dilahirkan dengan semacam konstitusi khusus ini, dengan dirinya yang tidak mengolah teknik kultivasi apapun, akan menjalani seluruh hidup mereka dengan banyak rasa sakit dan penderitaan, dan tidak dapat hidup lebih dari 30 tahun, kecuali mereka melangkah di jalur kultivasi. Fei Hung mengagumi tekadnya untuk tidak menyerah, baik untuk terus hidup atau menjadi lebih kuat dalam melawan takdir hidupnya sendiri. Fei Hung membuktikan ini dengan melihat ketika wanita dingin itu melawan binatang iblis. Ketika dia mencoba menghindar atau memotong dengan pedangnya, energi dingin bahkan akan sedikit keluar dari tangan atau kakinya dan memperlambatnya saat dia bergerak. Meskipun tidak ada yang bisa melihat ini karena tidak terlihat dengan mata telanjang, hanya Fei Hung yang bisa melihatnya dengan indera spiritualnya. Dengan kondisi seperti itu di tubuhmu, kau tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Wanita dingin itu terkejut mendengar kata-kata itu dari Fei Hung. Fei Hung melihat bahwa mata wanita dingin itu penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Sementara air mata terlihat di ujung matanya dan dia mengepalkan tangannya. Bahkan sikap dinginnya hilang sama sekali. Fei Hung merasa kasihan padanya ketika dia melihat wajah gadis itu dipenuhi dengan banyak perasaan. Tapi, apa yang kau pikir bisa menjadi kutukan bagimu? Mungkin malah menjadi berkah. Fei Hung bergumam dan segera berkomentar. Aku bisa membantumu dengan kondisi ini.
Fai Hung telah mempelajari berbagai teknik kultivasi immortal, dan teknik kultivasi khusus untuk jenis fisik ini juga memilikinya. Namun dia kesulitan mendapatkannya. Wanita dingin itu sepertinya melihat secercah harapan dalam kegelapan, dan dengan cepat bertanya dengan suara gemetar. Apakah kau punya cara untuk membantuku? Bahkan suaranya menjadi agak lembut saat dia berbicara dengan Fai Hung. Sepertinya dia benar-benar telah melalui banyak hal. Fai Hung berpikir dalam hati ketika dia melihat wajah dingin yang tak berdaya dan penuh harapan. Tentu saja, Fai Hung meyakinkannya dengan senyuman. Tapi pertama-tama aku perlu memeriksa tubuhmu. Ulurkan saja lenganmu. Fai Hung tidak yakin apakah teknik kultivasi yang mereka latih di alam bawah ini dapat mempengaruhi meridian di tubuh mereka dengan cara apapun. Jadi, dia ingin memeriksa apakah meridiannya dalam kondisi baik untuk berkultivasi. Wanita itu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Fai Hung ingin meraih lengannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa tatapan mata Fai Hung terlihat serius, tenang seperti air tanpa sedikit pun, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Fai Hung merasa kagum melihat kulit wanita cantik dan dingin ini seperti batu giok yang berkilau, seputih dan semurni salju. Dia mengambil pergelangan tangan wanita itu dan melepaskan indera spiritualnya, memeriksa keadaan meridiannya. Wanita dingin itu agak bingung karena Fai Hung memiliki pengetahuan yang luas hanya dengan menyaksikannya bertarung dengan binatang iblis. Dia bertanya-tanya dalam benaknya. Apakah seorang pemuda yang hampir seumuran dengannya seorang dokter? Atau apakah dia seseorang dari asosiasi alkimia? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan telah menyelidiki penyakitnya secara rahasia selama beberapa waktu. Sesuatu yang mungkin terkait dengan gejalanya, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi sekarang, setelah Fai Hung memberitahu dia tentang penyakitnya, dan bahwa Fai Hung memeriksa denyut nadinya, dia yakin dia memiliki banyak pengetahuan. Tapi dia langsung menepis pikiran itu, karena saat Fai Hung memegang pergelangan tangannya, dia merasakan kehangatan dan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu benar-benar terasa sangat nyaman. Perasaan dingin yang harus ditanggung tubuhnya selama 20 tahun yang telah menyiksanya, merasakan kehangatan yang tak terduga, tapi luar biasa, membuatnya merasa sangat nyaman. Fai Hung sedikit mengerutkan kening saat dia memeriksa kondisi meridian wanita ini. Kurang dari 1 menit kemudian, Fai Hung melepaskan pergelangan tangannya. Wanita dingin itu merasakan sedikit rasa kehilangan. Fai Hung menemukan bahwa lebih dari 30% meridiannya telah rusak atau berhenti berkembang. Jadi dia tidak bisa segera memulai berkultivasi. Jadi Fai Hung harus memberinya perawatan, sehingga dia akan menyembuhkan meridiannya terlebih dahulu dan kemudian mulai berkultivasi. Fai Hung melihat bahwa mata wanita cantik dingin itu sedikit khawatir. Jadi dia memutuskan untuk benar-benar membantunya. Jadi dia berkata, pertama, aku akan memberimu perawatan agar tubuhmu bisa pulih dari efek dingin yang telah menyiksamu dan menghilangkannya selamanya.